Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih sebetulnya yang perlu kita persiapkan sebelum submit ke jurnal Sodality atau Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan. Jadi pertama kita masuk dulu ke ke alamat jurnalnya. Teman-teman bisa tulis aja langsung Sodality di Google ya, atau Sodality IPB. Nah, dia akan muncul ini, Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan. Jadi yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah artikelnya harus sesuai dengan EMS dan Scoop Sodality ya. Jadi sebelum teman-teman mau memasukkan artikelnya, teman-teman harus baca dulu panduannya atau pedoman penulisannya. Di sini ada for authors. Nah, di dalam panduan untuk penulis ini dijelaskan ya secara rinci apa saja yang tema-tema yang bisa masuk ke jurnal ini gitu. Nah, di sini kan ada beberapa konteks yang dibahas dalam Sodality terkait dengan pedesaan, kelembagaan, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa baca. Kemudian tipe artikel yang diterima di Sodality itu artikel hasil penelitian ilmiah, studi kasus, eksperimen, survei, dan lain-lain gitu ya. Dan Sodality juga menerima tipe artikel seperti systematic review, pemikiran teori, review buku, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, Sodality itu menerima artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan terbit 3 kali dalam setahun, bulan April, Agustus, Desember. Nah, kemudian persyaratannya apa saja yang perlu dipersiapkan agar artikel teman-teman bisa diproses gitu ya. Yang pertama adalah surat pengantar. Nah, surat pengantar itu bisa teman-teman download di sini atau biasa disebut dengan cover letter. Bisa juga di-download di sini cover letter ya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini cover letter itu wajib diisi dan dikirimkan ke email jurnal Sodality atau melalui OJS. Jadi ini salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika teman-teman submit artikel. Kemudian template artikel. Nah, ini menjadi penting ya. Sebelum teman-teman submit harus menyesuaikan, dan ini adalah template yang terbaru edisi 2021 yang baru saja kami perbarui. Sini teman-teman bisa download di template. Ini templatenya. Jadi silakan teman-teman download dan tulisan teman-teman disesuaikan dengan template ini gitu. Kembali ke panduan. Apa saja sih sebetulnya yang harus ada di dalam jurnal Sodality itu? Tulisan teman-teman di dalam artikel itu ya. Yang pertama adalah judul. Dipastikan ada judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada nama penulis, nama instansi asal penulis ya. Kemudian alamat email penulis, korespondensinya. Kemudian abstrak. Nah, ini juga penting karena sebelum-sebelumnya kami menerima artikel yang hanya ada abstrak bahasa Inggrisnya saja atau hanya ada abstrak bahasa Indonesianya saja gitu. Padahal kami berharap abstraknya itu ditulis dalam 2 bahasa. Ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang harus diperhatikan, abstrak itu tidak lebih, abstrak yang di sini ya, ketentuan dari Sodality itu tidak lebih dari 200 kata. Nah, di dalam abstrak itu harus ada pendahuluan secara singkat, kemudian ada tujuan penelitiannya, ada metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian untuk kata kunci, itu sertakan 3-5 kata kunci yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Untuk panjang artikel, minimal 10 halaman, itu tidak termasuk daftar pustaka. Kemudian untuk pendahuluan, di sini teman-teman bisa baca ya.
penulis harus menguraikan secara jelas state of the art-nya apa gitu, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikasi penelitian. Kemudian metode, temuan dan pembahasan, kesimpulan. Ucapan terima kasih ini bersifat wajib bagi artikel dalam bahasa Inggris. Kalau artikel dalam bahasa Indonesia tidak wajib ya. Kemudian gambar dan tabel ini adalah aturan-aturannya. Kemudian kutipan teks, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini yang penting, banyak penulis yang tidak memperhatikan ketentuan daftar pustaka ini. Jadi citasi yang literatur dan daftar pustaka itu menggunakan style American Psychological Association yang terbaru ya teman-teman. Nah itu harus menggunakan Mendeley atau aplikasi yang lain juga boleh gitu. Tapi kami Zotero ya atau Zotero. Tapi kami di sini intinya membuat standar gitu ya untuk penulisan daftar pustaka itu menggunakan aplikasi gitu agar lebih konsisten aja seperti itu. Kemudian penulis harus mengutip minimal 25 pustaka dengan komposisi 80% acuan primer ya jurnal dan 8 atau lebih dari 80% itu acuan harus dalam 10 tahun terakhir gitu. Dan tidak diperbolehkan mengutip dari Wikipedia, Blogspot ataupun tugas-tugas kuliah. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman sebelum akan submit ke Jurnal Sodality. Kemudian singkatan, lampiran, dan lain-lain. Kemudian untuk Turnitin juga ya, itu kita cek sebelum artikel setelah artikel masuk dan sebelum artikel publish kita cek plagiarismenya menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, sebagai informasi Sodality ini masuk dalam kategori Sinta 2 dan untuk teman-teman yang akan submit ke Jurnal Sodality caranya juga cukup mudah dan sudah saya buatkan juga tutorialnya. Silahkan ada di YouTube ini juga. Nanti saya sertakan linknya di sini ya. Baik, itu saja teman-teman yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman akan submit ke Jurnal Sosiologi Pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.